wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa alladzi an'ama 'alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sadatul habaib al-fudala wal a'izza wa sadatul ulama al-kurama, para habib, para kiai, para alim, tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, semuanya wajib kita ta'zimi, kita mohon restu dan doanya. Sahabat Zu'ana, pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya yang kita hormati, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Ramil, khusus Kepala Desa Sukorno, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh tamu undangan yang kita hormati, panitia, sahabat-sahabat Banser, dan kali ini saya juga dikawal oleh relawan ILS. Terima kasih santri-santri, bapak dan ibu, seluruh jamaah. Malam ini luar biasa, saya terenyuh, bahagia sekaligus bangga di tempat yang sangat nyelempet ini berhimpun orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Allah, disayangi oleh Rasulullah. Majelis ini majelis yang penuh rahmat, penuh cinta dan kasih sayang Allah, penuh cinta dan kasih sayang Rasulullah. Nabi menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah berhimpun, berkumpul suatu kaum, suatu masyarakat di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid-masjid, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis sholawat, kemudian dibacakan ayat Al-Quran untuk dipelajari, dikaji, dipahami dengan niat diamalkan. Illa nazalat alaihimus sakinah, pasti Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan, kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan. Maka yang saya hadapi adalah orang-orang yang hatinya tentram dan bahagia. Gak ketara nek utangmu akeh. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya. Ini penting. Kalau kita udah disayang sama Allah, dongo sak dongo diijabahi. Mergo Gusti Allah seneng. Jaluk sak jaluk dituruti. Mergo Gusti Allah seneng. Walaupun ibadahnya remeh, dianggap spesial dan istimewa. Wa haffathumul malaikah, majelis semacam ini dikepung oleh para malaikat. Allah punya malaikat sayyarin, malaikat yang tugasnya keliling, patroli, mencari majelis-majelis semacam ini. Kalau sudah ada yang mendapatkan, mereka akan manggil teman-temannya yang di langit untuk berkumpul. Halumuni, itu malaikat Arab. Dan malaikat Sukorno yo, weh mereneo. Itu kalau malaikat Bojonegoro yo, come here. Akhirnya malaikat-malaikat yang dari langit ngumpul semua di sini, mendoakan kita agar kita mendapatkan rahmat Allah, agar kita mendapatkan barokah dan ridha Allah. Majelis semacam ini penuh maghfirah. Allah berjanji, siapapun yang datang di majelis zikir, majelis ilmu, akan aku ampuni semua dosanya sebelum dia meninggalkan tempat ngajinya. Bahkan dosa-dosa panjenengan sudah diampuni oleh Allah sebelum panjenengan beranjak berdiri dari tempat duduk panjenengan. Soal faham atau enggak faham isi ngajinya, faham atau enggak faham ceramahnya, itu urusan lain. Yang penting datang melu ngumpul, dosane di sepuro kabeh. Mene ditakoni anake, mau bengi berangkat ngaji ta Bu? Ngaji rek. Sing ceramah sapa? Anwar Zahid. Ngaji apa? Mbuh. Ngono ae dosane wis di sepuro Gusti.
Ini majelis oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika kalian mendapati ada taman-taman surga, jangan lewatkan, jangan sia-siakan. Ikutlah kalian mendusel, mengusel. Ikutlah kalian nimbrung. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Nabi menjelaskan, majalisul ilmi wa majalisud dzikri. Majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian, majelis-majelis dzikir, majelis-majelis sholawat adalah taman-taman surga yang di bumi. Maka siapa yang waktu di dunia kulina mendatangi majelis, kulina bahasa Indonesianya apa? Lek biasa bahasa Indonesianya yo kok podo yo kulina itu mendatangi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir yang itu adalah taman-taman surga di dunia, maka kelak di akhirat dia pasti akan menjadi bagian dari penghuni taman surga yang sesungguhnya. Saya kalau ditanya siapa orang yang paling gampang masuk surga, jawaban saya adalah orang yang paling rajin ngaji. Sopo sing paling gampang dalane menuju surga, jawabannya adalah orang yang paling rajin ngaji. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan menuju ke suatu tempat untuk ngaji, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Semakin rajin ngaji, semakin gampang jalannya mlebu swarga. Halo. Nah, mungkin ada yang bertanya, wong majelis ngene ae kok diarani taman swarga sih, apa istimewane? Aku ket mau ngambuk elek kecuk. Kenapa majelis semacam ini disebut taman surga? Satu, di majelis semacam ini hati kita diarahkan untuk lebih dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah. Hati kita dibimbing untuk lebih mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Dua, majelis seperti ini adalah kumpulan orang-orang baik. Saya yakin yang hadir di sini semua orang-orang baik. Yakin sing lumpuk nduk kene iki wong apik kabeh. Minimal wong sing pengen apik meskipun gurung apik sian kaya sing bongsong ngisor wit iki kok. Tapi kan kepingin apik. Nah, kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang baik, pasti kita akan mendapatkan cipratan kebaikannya. Kalau sering mendapatkan cipratan kebaikan dari orang-orang baik, ya lama-lama kita akan menjadi baik. Kula niku nek kumpul kalih kiai-kiai alim, kiai-kiai sepuh, kalih para habaib, masya Allah, hati niku ayem, tentrem, seneng. Kenapa? Ya mergo kula kepengin dapat percikan keberkahannya, percikan kebaikannya. Cek dadi api. Makanya gini ya, ibu-ibu dan mbak-mbak, kalau dirimu pengen langsing, loh, kan lemu itu menakutkan bagi perempuan. Lo ngaku bahas iki ae sing lemu langsung longgone mereng kok. Ibu kalau sampean pengen langsing, nggak perlu capek-capek diet yang menyakitkan. Gak perlu ngombe obat, ngombe jamu, ngombe pil, apa maneh atik senam, fitness. Ada yang pakai slimming, perutnya dipeletet-peletet, itu menyakitkan. Ada cara praktis agar ibu jadi langsing. Seperti apa caranya? Cukup ibu duduk berdampingan dengan orang yang lebih gembrot, maka ibu akan kelihatan langsing. Sing lemu melu keplok. Artinya apa? Untuk menjadi baik, kita nggak perlu menjelek-jelekan orang lain. Cukup kita berbuat lebih baik daripada mereka, pasti kita akan menjadi baik. Betul? Betul? Supaya dadi wong apik, gak perlu ngelek-ngelek no wong liya. Cukup kita berbuat lebih baik daripada mereka,
pasti kita akan menjadi baik. Dan jangan pernah menganggap orang yang nakal itu jelek. Halo, Masya Allah. Sampeyan kene iso duwe prinsip koyok dokter. Artinya ngene, sampeyan lek weruh wong nakal, ojo anggap iku wong elek. Anggepen iku wong sing durung apik. Yo gak padha. Lek durung apik iku berarti engko akhire dadi apik. Lah nek mbok anggap elek, iku elek terus. Ngene ruwakno sik ta lah, cuk bantah sik. Kiai dibantah. Sampeyan lek weruh wong elek, ojo anggap elek. Anggepen iku wong sing durung apik. Padha karo dokter iki lho. Dokter iku lek ketemu wong lara, iku gak dianggap kate mati, tapi dianggap kate iku ngono, wong sing durung sehat kok waras. Iku sing lara-lara malah wedi berarti dianggap gak waras. Iku wong sing durung sehat. Mulane dokter iku nek ketemu karo wong lara optimis, iki wong sing durung sehat, ditambani gak ono dokter ketemu wong lara kok jarno iku kate mati kok. Aja diganggu wong kate mati. Paham ya? Paham ya? Gini yang sebelah sini ya, sebelah sini itu nah, Mas, kalau baumu pengen wangi kan sementara ini saya tengik ambumu untuk kok kene krosok kok sampean lek kepingin wangi sampean nggak perlu repot-repot beli parfum merek Eropa yang mahal-mahal branded dan brand merek, nggak perlu karena dirimu kan tidak gablek duit. Ada cara praktis Mas agar baumu harum dan wangi. Gimana? Sing telaten lungguh nduk sebelahe bakul minyak wangi. Wis sampean lak wangi, mbok disemproti, mbok diolesi gitu loh. Atau ibu-ibu ke pasar pengen jeruk nggak punya duit, Bu, mepeto bakul jeruk. Menang ngadeg nduk pinggire, engko bakule saaken terus sampean disigarno dikei. Atau sampean pawanas awan-awan ngewelak pengen ngombe es gak ada duit, mepeto bakul es tunggono ae, akhirnya ana wong tuku diombe kok gak entek. Lah sisane dikekno sampean. Sampean iki gak iso ngaji, gak ngerti tafsir Quran, gak ngerti hadis, gak roh judule kitab, gak ngerti bab-bab sing nduk jerone kitab takbir sing ruwet-ruwet. Wong sampean yo gak tau mondok. Ana cara praktis supaya oleh ilmu. Ya apa? Mepeto para ulama, mepeto para kiai, mepeto nduk majelis-majelis ngene iki. Engko ilmu-ilmu sing gelekane wangil dikekno sampean. Wis mateng dikemas rapi sampean kari nglakoni. Gak tek kangelan sampean. Lho kiai sing nyampene yo kangelane suwe. Belajar ning pondok 17 tahun 18 tahun ngapalno mulai sorok fa'ala yaf'ul fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ulna taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun saya ditasrif fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alatan fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altuna fa'altu fa'alna sampean gak atek ngono wis. Lah kaya kiyaine kaya tirakat poso riyadhah puluhan tahun suwe sampean dituki wis mateng kare nglakoni. Kiai ini sorone suwe, makanya diundang ditekakno ngene iki kok. Gak usah keplok, gak penting. Sing ngomong larang yo sapa kok. Pengen murah yo ketua RT-mu kon ceramah. Apa ae nek apik yo larang kok yo. Kok yo pantes wong sorone suwe, tirakate suwe. Lah wong Sukarno kan wis weruh mateng kari nglakoni. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa maneh nduk majelis iki dibacakan sholawat. Ini mengantarkan hati kita untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau masyarakat Sukorno dan sekitarnya ini sudah bisa mencintai Rasulullah, pasti pengen nyontoh, pengen meneladani Rasulullah. Lah nek masyarakat Sukorno titik-titik wis iso nyontoh Kanjeng Nabi, Allah akan kasih dua anugerah kontan untuk dunia. Pertama, anugerah cinta namanya rahmah. Kedua, anugerah ampunan namanya maghfirah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi untuk mendapatkan cintanya Allah, ampunannya Allah, modalnya adalah mengikuti Rasulullah. Agar bisa mengikuti Rasulullah butuh cinta. Wong kene leh ngarani tresno, leh wong Bojonegoro ngarani love. Cinta ini penting para jamaah, karena love is the power of life. Aku lo gak ngerti artinya. Hidup ini harus ada cinta. Hidup kalau nggak ada cinta terasa hampa. Pasti itu. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Rawahu Roma Irama. Hidup tanpa cinta bagi taman tak berbunga. Hidup tanpa cinta bagi sayur tanpa garam. Hidup tanpa cinta bagi langit tanpa bintang. Hidup tanpa cinta bagi samudra tanpa ombak. Hidup tanpa cinta bagi hidung tanpa umbel. Hidup tanpa cinta bagi hatimu tanpa aku. Jujur saya tuh heran, tapi bahagia. Kirain orang Sukorno, Umbul Sari udah pada bosen sama Anwar Zahid. Kan aku sopoknya wis suwe. Tak pikir zaman gue sebelenger ambil Anwar Zahid. Kirain kamu udah berpaling ke lain hati. Gak nyangka kalau kamu masih tetap setia sama aku. I love you semuanya, I love you. Aku gak tambah sayang sama kamu. Love you. I love you semuanya. Sing tuwek gak usah ngene-ngene. Iki khusus sing nom display. Tuwek melu ngene-ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, sekarang gimana caranya kita mencontoh dan meneladani Rasulullah? Rasulullah sudah wafat dan kita tidak memetuhi Rasulullah. Halah wis kadung. Loh, melalui pewarisnya, melalui penerus-penerusnya. Siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ya para ulama, para kiai yang merupakan penerusnya para nabi. Artinya dengan mengikuti ulama, mengikuti kiai, itu cara kita untuk meneladani Rasulullah. Jadi perlu tak sampai nol. Misalnya akhir-akhir ini mulai muncul orang-orang yang punya anggapan terus gak ada kiai, gak ada kitab, lapo langsung Quran, langsung Kanjeng Nabi. Aneh lo ngomong ngono itu. Kok iso langsung Quran, langsung Kanjeng Nabi lho. Le dirimu kenal Kanjeng Nabi itu kapan? Dirimu kenal Quran itu teko sapa? Lek gak teko ulama, lek gak teko kiai. Nggih napa nggih? Ben lapo sih ada kiai padha wonge ae ngentut padha basine ae kok. Iya anjene ngentut padha basine, tapi ya gak kaya dapuramu iku. Halo. Halo. Ini loh Bu, para kiai, para ulama mulang baik kitab-kitab karyane para ulama itu merupakan saripati dari Quran dan hadis sing wis diuraikan, wis dijelasno rinci, tekan kula sampean gampang mahamine. Ngono lho maksudnya. Soalnya kula sampean iki lek kate langsung memahami Quran hadis gak cukup ilmune, iso salah paham, bahkan bisa menjadi paham yang salah.
Saya sering contohkan gini, ibaratnya ibu pengen merasakan harumnya kembang mawar, kembang kantil, kembang kenanga, kembang api gue nyumet lambemu, wangi kembang api, kembang melati, kembang kenanga, kembang api. Tapi pohonnya sudah kering, daunnya sudah kering, apa berarti nggak bisa merasakan harumnya? Bisa. Dari mana? Dari peresannya. Kembang yang sudah disuling, disaring, diproses, diolah jadi parfum, jadi minyak wangi. Kan enak sampean, iso ngatur aroma. Kepengen remeng-remeng ya iki ae lek gawe ngono. Ngolesi ya seret-seret. Kepengen sedengan ya nah, kepengen semerbak ya zaman metu liwat bel mesti wong ngomong mayit ngono. Ya kalau sampean pengen merasakan wanginya kembang langsung menyedot dari kembangnya, bisa-bisa ndak kuat, nek, pilek, mumet, bahasa Inggrisnya the belien. Boleh sampean kata langsung memahami Quran, memahami hadis, nggak punya pirantinya, nggak punya alatnya, beliem sampean. Enak lewat peresaniku, paham? Padha karo bapak-bapak pengen ngombe jamu campur madu, iku kan enak sing wis diperes, dikemas wadai botol, wis sampean gari nyuntek, ngudek, ngelek. Lah nek langsung ngene, lha padha karo sampean pengen ngombe madu, langsung nyesep teko silite tawon. Tambah abuh lambemu. Paham mboten? Paham mboten? Lho, mangkane ya kaya imane wong Sukarno ki iman sing top. Iman sing hebat. Soale wong Sukarno iku gak tahu petuk Kanjeng Nabi. Nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Loh, zaman seperti ini apa ada orang yang bisa berjumpa dengan Rasulullah? Ada. Orang-orang yang hatinya bersih, kekasih-kekasih Allah, kekasih-kekasih Rasulullah, bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah fil yaqdah, dalam keadaan terjaga, melek, sadar, putuan ketemu Kanjeng Nabi. Atau paling tidak melalui mimpi, lengipi ketemu Kanjeng Nabi niku hakul yakin ketemu temen dengan Kanjeng Nabi. Soalnya setan gak iso ngembo Kanjeng Nabi, iku wong-wong sing atine bersih. Lah nek kaya ngene-ngene iki yo ngipi, tapi ya petuk luwak, codot, garangan, macan rembang, grandong, soalnya boloe. Kan ngipi iku golek setelan dhewe-dhewe. Lah wong apik ngipine ngipi apik. Wong elek ngipine yo ngono iku. Ketemu Pak Lapin ini pelet grandong wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wong Sukarno ya gak tahu ketemu Kanjeng Nabi. Lho kok iso percaya nang Kanjeng Nabi? Kok iso iman? Kok iso seneng? Kok iso nurut? Kok iso manut? Diperintah ambek Kanjeng Nabi yo dilakoni. Dilarang ambek Kanjeng Nabi yo nurut, padahal gak tahu weruh, cuma dikandani, cuma jarine Mbah Yai. Coba hebat no, wong gak tahu weruh kok ngandel. Halo, ibu-ibu kok ketoke tenggengen bengong perkara ngrungokno omonganku apa terpesona memandang wajah aku. Dilanjut betul. Oke, perhatiin. Umat Nabi biyen nih, lek ditunggoni nabine iman manut, ditinggal dulu ambek nabine murtad kafir kabeh. Kaya umat Nabi Musa, ditunggoi Nabi Musa nurut-nurut, ditinggal kholwat 40 dina murtad kabeh, do nyembah pedet. Coba lah nek wong Sukarno lho gak atik ditekakno Nabi, cukup Mbah Mudin wis nurut. Makanya imane wong Sukarno iki tok. Dan itu pertanyaan pernah dilontarkan oleh Rasulullah, man a'jabul khalqi imanan
Siapa orang yang imannya paling hebat, imannya paling dahsyat? Waktu itu para sahabat menjawab, imanul malaika. Ya imannya malaikat yang paling hebat. Jadi Kanjeng Nabi, enggak, malaikat imannya ya pantes, karena malaikat ngerti dan tahu langsung perkarane Gusti Allah, nggak ada rahasia-rahasiaan. Pantes na iman, boten imannya malaikat. Terus sahabat-sahabat jawab, imanul anbiya wal mursalin. Lolek ngono ya imane para nabi, imane para rasul. Jadi Kanjeng Nabi, enggak, para nabi, para rasul iman ya pantes. Soalnya malaikat Jibril langsung ditugaskan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada mereka. Lah imane kuat ya pantes. Dudu iku. Terus dijawab, nggih imane para sahabat. Jadi Kanjeng Nabi, enggak, sahabat imannya ya lumrah, wajar. Soalnya sahabat langsung diulangi Nabi. Terus Kanjeng Nabi jelasno, walakin ajabul khalqi imanan qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi walam yarawni. Iman yang paling hebat itu adalah imannya kaum masyarakat yang datang sesudah aku, gak pernah berjumpa dengan aku, tapi gelem percaya nang aku, termasuk wong Sukarno dan sekitarnya. Kono sing ngomong aku duduk wong Sukarno kok, yo dan sekitarnya. Saiki nek diurut sak donya wong, halo, sak donya negara sing jumlah penduduk beragama Islam paling kathah negara pundi? Sing banter negara pundi? Indonesia. Mangkane kuota jamaah haji tiap tahun paling kathah nggih negara Indonesia. Sampeyan iki wong Indonesia apa ora to? Indonesia. Mbok semangat. Jumlah jamaah umroh paling banyak juga dari negara Indonesia. Peziarah makam Rasulullah yang terbanyak juga dari negara Indonesia. Maka kita harus bangga jadi warga Muslim Indonesia. Dan Islam di dunia ini yang paling indah adalah Islam Indonesia. Islam Indonesia ini Islam paling sejuk, Islam paling damai. Makanya ulama-ulama besar dunia itu kalau berkunjung ke Indonesia kerasan seneng. Soalnya Islam di Indonesia ini paling damai. Indonesia yang macam-macam suku, banyak ras, banyak adat, banyak budaya, tapi sok guyub rukun, hidup berdampingan dalam keberagaman, bahkan banyak agama. Kayak neng Sukarno ini kan contoh ini luar biasa ini. Jadi ono Islam, ono Kristen, ono Katolik, ono Hindu, ono Buddha, iso kompak, gotong royong, guyub rukun, hidup berdampingan dalam keberagaman. Kalau warga masyarakat Indonesia mau mencontoh kehidupan di Sukarno ini, insya Allah Indonesia akan tetap damai, Indonesia akan tetap aman, Indonesia akan tetap makmur sejahtera. Loh, keren nih. Ini kalau digambarkan seperti bintang gemintang yang mengitari rembulan. Hanya Indonesia yang bertebaran majelis-majelis semacam ini. Negara lain nggak ada. Timur Tengah, negara Arab yang mayoritas Islam, ini nggak ono acara kayak sing diadakan wong Sukarno kayak gini. Di sana itu kalau mau bikin perkumpulan itu perizinannya ketat karena kerajaan takut dikudeta. Malaysia itu lek kate gawe majelis perkumpulan nih izinnya ruwet tak kandani. Lah ning Indonesia sampean kate gawe acara sampai subuh telung dino telung bengi lho iso. Nggih napa mboten? Ini indah. Makanya digambarkan seperti bintang gemintang yang mengitari rembulan. Siapa rembulannya? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi pernah menyatakan, aku adalah pantulan cahaya matahari.
jika engkau silau memandang matahari, maka pandanglah aku agar mata hatimu tidak silau, karena akulah rembulan. Lho Kanjeng Nabi rembulan, lah sampean sing ngelupuk ning kene iki bintang gemintang yang mengitarinya. Tapi bintang kok buruk-buruk ngene ya. Bu. Loh, inilah pohon rindang yang menyejukkan masyarakat. Pokoknya desa itu ya, kapan ono majelis pengajian, majelis sholawatan, majelis zikir, majelis-majelis kayak sampean ngene iki, yasinan, tahlilan, manakiban, itu mesti adem damai. Mergo ibarat banyak pohon yang rindang, hawane sejuk, atine masyarakat adem, masyarakatnya guyub rukun. Ngono Bu. Tapi kalau nggak ada pohon yang rindang, mergo dibabati, yang tumbuh alang-alang, panas hawane, atine masyarakat gampang panas, gampang tukaran. Tapi kalau ada majelis semacam ini pohon yang rindang. Karena ada pohon yang rindang, burung-burung berterbangan hinggap di pohon itu untuk berkicau dan bersenandung tentang cinta dan kerinduan. Hoi. Ya kalau nggak ada pohon yang rindang, dibabati, ditebangi, sholawatan gak ono, pengajian gak ono, yasinan, tahlilan, manakiban gak ono, iku padha karo pohon-pohon rindang dibabati, maka hawane panas, yang tumbuh alang-alang. Gak mungkin ada burung hinggap ke alang-alang. Yang ada binatang melata, luwak, garangan, ulo, macan rembah, iku nek ketemu mesti kerah cakar-cakaran. Paham betul? Ya, dan ini yang hadir di sini bukan hanya burung-burung Sukorno saja. Layak gambarane. Ngono, aku wedok ra duwe burung. Sampeyan burung wedok, ini pohon rindang, maka burung-burung dari kampung sebelah, bahkan dari kecamatan lain, berterbangan hinggap di pohon ini, berkicau tentang cinta Allah, bersenandung tentang rindu Rasulullah. Bahkan saya yang jauh dari Bojonegoro terbang, dan saya hinggap ke pohon rindang. Aku rene iki mergo aku golek zaman golek gak ngerti karepku aja jeplak. Golek barokah, golek sakarepmu, golek kedamaian, ketentraman. Aku ingin ikut berkicau tentang cinta Allah, bersenandung tentang rindu Rasulullah bersama hatimu yang sudah diguyur oleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, ngene iki sing nggarai Indonesia aman damai iki ngene iki. Coba sampean tak kandhani ning gone negara-negara Timur Tengah kae, iku satu suku loh. Arab, satu ras Arab, satu bahasa Arab, satu agama Islam, satu tradisi, tapi kok perang terus. Ayo perang terus nganti sak dulur padha Islame paten-patenan, arek-arek sekolah gak iso tenang, wong di kelas akeh peluru nyasar, gawe perkumpulan ngene iki gak iso, wong sering ono bom nyasar, gak iso. Coba sampean bayangno, umpama sampean pas ngelumpuk sampeyan akeh, terus tiba-tiba ada bom nyasar, lah bom yo ngagetno, masa ono bom suarane kok cuk, wah bome bojomu buyar sampean. Ayo bapak ngapunten, pikir bayangno sampean pas ngeloni bojo ora ana bom gelundung nang pinggirmu. Ayo wis sing guyu mesti bayangno ayu karo kontal kantul pun.
Gak bahaya. Oh, iki lah enak sampean ngene. Lah ngene iki wahana silaturahim. Maka niki wonten infak kelilinge mboten? Sampun nggih, sampun. Oh dereng. Nah kok mari ngene, terus bar infak keliling terus bagi-bagi sarung ya. Sarungnya cap. Makasih semuanya udah tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti yang beruntung mendapat kenang-kenangan dari aku. Harganya nggak seberapa sih, tapi yang mahal itu kan pemberian siapa. Insya Allah akan terkenang seumur hidup. Udah, dengerin dulu sayang, dengerin dulu. Ngene iki wahana silaturahim. Sampean iso guyub rukun dipimpin Pak Lurah. Oh, keren Sukorno ngundang aku sampai sampean gak blenger karo aku. Bener. Makasih. Lagi niki Pak Lurah iki diiri karo kampung sebelah, desa-desa liya. Niku Sukorno kok balik iso nekano Anwar Zahid sih. Padahal sing desa-desa sebelah kok ndak iso. Lah Sukorno kok balik soalnya lurahmu ndablek. Balik merono pokoknya kapan ono jadwal nganggur sak apa ono jadwal sisipan, pokok ning Jember ono jadwal sisipan sewaktu-waktu siap. Ngono iku gayae. Iku wong makhluke. Aku yo kaget lho, no Sukorno maneh lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini Pak Lurah ngajak wargane rukun. Rukun itu penting. Masyarakat endi ae kapan rukun Allah mencurahkan rahmat, barokah dan ridhonya. Padahal rukun niku angel. Rukun niku gak gampang. Lane sampeyan aja kaget ana wong padha pintere tapi gak rukun. Apa mergo kurang pinter? Mboten, pintere wis tapi ancen rukun niku angel. Mulane ngapunten kadang ana wong padha pintere tapi gak rukun. Wonten apa mboten? Kathah. Wonge teko? Lho nggih nang ndukur panggung? Nggih. Nganggo klambi warna apa? Ireng. Oh iku berarti iku mereka. Iku barang berarti. Ana wong padha tuwane tapi gak rukun. Apa mergo kurang tua? Ya enggak, tuweke wis tapi ancen rukun niku angel. Padahal rukun niku penting. Asal gelem rukun sing abot dadi enteng. Asal gelem rukun sing angel dadi gampang. Lho, asal gelem rukun gak enak lho, iso dadi enak. Pokok rukun. Ayo nek gak percaya, ibu-ibu sampean nang dapur. Ana ta bumbu dapur iku sing enak kapan ijen-ijen? Gak ono. Apa ijen? Lombok gak enak. Bawang gak enak, brambang gak enak, terasi gak enak. Makanya gak ono wong gadul terasi. Uyah gak enak. Tapi nek wis dadi sambel kok enak. Ayo. Mergo rukun. Lho, gak enak tambah gak enak iso dadi enak. Mergo rukun. Nek ijen-ijen gak enak, nek rukun enak. Ngono lho. Wong lanang dimbarno ijen apa anane, ya gak enak. Bingung. Nang barangnya dililang-liling. Iki tak apakno ya kok polahe kaya ngene. Kok kerencalan ngene iki. Tak tutuki, tak uklek-uklek ngene. Bingung. Padha ae wong wedok dimbarno ijen apa anane, ya gak enak, bingung. Barangnya dililing ambek dikebuti. Iki ya apa sih kok ngapa ini? Bingung. Apa ijen-ijen? Enak iku nek digathukno. Ayo nek digathukno enak napa mboten? Lho ya. Iso nggathukno iku syaraté kudu rukun. Lah nek gak rukun saged nggathukno napa mboten? Ya gak iso mengkeret kok. Gak rukun. Artine sampeyan lek kepengin rukun ojo ngenteni padha.
Padha ini goro karuan iso rukun, betul? Ya Allah, gak semangat. Sampeyan lek kate rukun aja ngenteni padha. Padha iki gorong mesti rukun. Padha partai ini gak rukun wonten apa mboten? Lho ya, padha organisasine, padha NO-ne gak rukun wonten apa mboten? Wonge teko? Manggone nang ndi? Nang panggung. Klambine warna apa? Lambemu tak sampluk salon tenan ya. Mau ngelokno aku ae kok. Nek wis tak lah rungokno to. Rukune gak kudu padha. Padha iki gorong mesti iso rukun. Ngono lho. Ya Allah ya Karim. Sik talase. Apa sing garakno wong gak iso rukuni ngono? Siji, rumangsa apik, rumangsa penting, rumangsa berjasa. Mangkane wong iku apa? Sampeyan gak melu urun aja cerewet kok. Karo ngrungokno rewel ae. Mbon to rungokno sik dalan. Wong iku atik rumangsa berjasa, rumangsa penting iku sumber ilange kerukunan. Tolong, walaupun jasane sampeyan gede tapi sampeyan nggak perlu ngetok-ngetokno. Wong lho wis ngerti, gak usah diomong-omongno lho, wong wis ngerti. Coba aku takon, bangunan masjid iki wonten wesine napa mboten? Sing banter wonten wesine napa mboten? Wesine ketinggal napa mboten? Tapi lak wonten wesine sih. Loh, wesi itu jasane gede loh. Iku kuat yo mergo ana wesine juga. Tapi wesi nggak pernah mau menampakkan diri. Toh semua orang sudah tahu itu jasanya besi. Kabeh wis ngerti kok iku ana jasane wesi. Tapi gak kudu ketok. Anwar Zahid sing ngoceh nang ngarepe sampeyan iki wonten jantunge napa mboten? Jantung kula ketok napa mboten? Mboten. Jantung kula niki jasane gede. Gak ana jantunge Anwar Zahid gak urip. Kula ngadeg jantung kula kerja iki, jantung iki kula lungguh jantung ya kerja, kula turu ae lho jantung kerja, tapi jantung nggak mau menampakkan diri. Semua orang sudah tahu kok jasanya jantung itu besar. Paham? Itu orang yang ikhlas dalam beramal, nggak harus kelihatan, nggak harus kedengaran. Bener loh, ngapunten. Coba misalnya rumangsa duwe jasa terus kudu pengen ngetok iku wesi rumangsa jasane gede pengen ketok, boto rumangsa duwe jasa pengen ketok, ayo pasir rumangsa duwe jasa, koral rumangsa duwe jasa pengen ngetok, pating serongat masjidmu tambah welek. Anwar Zahid paru-paru berjasa pengen ketok sementol no bathuk kene, jantung pengen ketok manggon dengkul ra rupa-rupa wong aku. Paham? Khusus rumangsa berjasa bagian giling, bagian ngelembutno panganan, ngolah panganan, rumangsa berjasa pengen ketok, akhirnya ususnya nongol, malah bahaya. Usus ini nongol jenenge wasir ambayen, bahasa Inggrisnya the double. Iku penyakit dan harus dioperasi, kudu diketok, nggih napa mboten? Mangkane lek ate ana wong Sukareno senengane pamer amale, ngetok-ngetokno jasane, iku berarti wong Sukareno sing dobol. Harus diketok, harus dioperasi. Ayo belajar dari filosofinya besi. Dia menguatkan, dia berjasa, tapi nggak pengen kelihatan. Belajar dari jantung, dari paru-paru, jasanya besar, tapi nggak harus kelihatan. Belajar pula dari alat kelaminmu. Alat kelaminmu jasanya besar, wong sakmene akeh lho, puluhan ribu sing teko, ini hasil karyanya dia semua, tapi dia nggak pernah menampakkan diri. Wong ini ngerti kok nih hasil karyanya dia, ketok tidik mendelep meneh. Halo, maaf
Saya kalau menggambarkan orang ikhlas itu kayak, sorry ya, orang lagi BAB, gak ngerti, buang air besar, bahasa Inggrisnya the singing, ya kayak lambemu. Ini tuh banyak tretan Madura di. Oh, lo ngocak dari gila ambean, ngocak dari gila pakai cak Madura tuh lah. Kowe lawe kadung cak jenggo bayi. Neng colok ngene neng. Ketapor piye kok ini. Halo. Dilanjut mboten? Orang yang lagi singing iya kaya lambemu itu simbol keikhlasan. Coba semua pasti dirahasiakan, jangan sampai kedengaran orang, jangan sampai kelihatan orang. Mau berangkat juga nggak bikin pengumuman. Kalau wong kate ngising gawe pengumuman, mari dur aku kate ngising, sopo sing kepengin nonton silahkan. Kan ya wong kate nyumbang pengumuman iki masjid meneh dibongkar renovasi keramike aku sing nanggung iku kaya wong kate ngising kondo-kondo wong akeh. Lah sing gelem nyawi iya sapa? Halo begitu masuk ke toilet pintu ditutup rapat jebret, jangan sampai ada lubang sekecil apapun yang bisa diinceng dari njaba. Aja sampai ketok uang amal rahasia. Begitu dipelorot, ndoprok, posisi siap, keran dibuka supaya air suaranya keran itu banter, grojok dan aman, tidak terdengar bunyi pret prokotok pret prokotok pret prokotok. Itu amal, jangan sampai kedengaran orang. Walaupun toiletnya pesing gak sambat, himpet, bahkan bapak-bapak dinikmati sambil rokokan. Rokok aroma pesing. Ono wong bengok-bengok, waduh cek pesingnya rek. Enggak ada, walaupun metune alot peteng dengan leh ngeden, soalnya mari mangan jambu kluthuk sak pirang-pirang, tetep ditahan, jangan sampai keluar suaranya. Mosok katanya bengok-bengok, wow alot terek, aku ngeden balap-balik kok gak metu-metu sih. Enggak ada. Pokoknya ngedene aja sampai metu suaranya. Coba setelah bersih selesai cewek tetap dirahasiakan dan tidak diceritakan kepada siapapun. Anak wong masih mari ngising di kandak-kandak wong, mbak aku mau metu pitu mbak, sing papat dawa-dawa blantong-blantong ngono, sing telu merengkel-merengkel mbak wong gendeng iki. Ana wong mari amal nanti kandak-kandak wong iki. Iku masjid iku semen sapa sing nyukupi? Aku iku, mulai aku menjabat kepala desa iku lho. Pokok sing kok dadi klebun Sukarno maju Sukarno. Saya ra klebun sing kareh sing kok klebun. Iku padha karo wong mari ngising kandha-kandha wong akeh. Halo. Nah. Ya meneh. Kok karepe wong-wong. Iya, nah sebelum sarung cap mangga, ini maaf ada permintaan dari panitia untuk jariah panjenengan, okay? Persiapan Departemen Pengemesan, tapi jangan jalan dulu, nanti dikomando sama Habib bareng-bareng sholawatan. Halo, Bapak dan Ibu para jamaah, siapkan infak terbaiknya. Biar waktunya salah meneng sik sampean iki. Sarung kok iya kok. Renang kono ae engko tak kei engko. Halo. Sebentar sayang, sebentar. Ini kita kasih kesempatan panitia dulu. Maksudku
biar lebih efektif waktunya, jenengan segera siapkan duitnya. Jadi nanti panitia nyampe tinggal plung, panitia nyampe tinggal plung. Ojo kok panitia wis tutup pinggir sampean, sik njupuk tas, buka selerekan, ngetokno dompet, buka selerekan, milih duit sing lungset. Panitia ngenteni suwi 10 menit plung 2000. Ini yang mau sampean semplongkan dulu. Wayah jariah malah mulai pelit yo. Wayah infak minggat. Jarno tutuk omah nyangan-nyangan yo. Wayah infak minggat. Halo Bu, iki jariah sampean diarani jariah itu artinya mili, mengalir terus tanpa henti sampai kiamat. Mulai sama nyemplungi ini kok plung sampai kiamat, ganjarannya gak entek, mili terus. Sak piro bantere ya tergantung piro nek mau nyemplungi. Lek 1.000 gembrocok kok grocok. Lah nek 2.000 ya kaya wong nguyuh hanyang-hanyangan ngono. Crit ngono. Ayo, ini akan menjadi istana di surgamu nanti. Amin nopo juga 2.000, amin cek bantere. Kupon coklat 2.000 lebokno meneh yo, ganti gelangmu sakmono akeh 2.000 lho. Ngisin-ngisini. Pokoknya sing duwe kalung duwe gelang, atik sak ngisore 20.000, titenono gak sampai 3 dino titenono. Pokoknya hilang kalungmu, hilang gelangmu. Wes kadung iki dongane iki. Ayo pokoknya atik sak ngisore 20 titenono. Halo. Ya Allah itu saya pancet 2.000 sian. Ganti Bu. Ganti. Nah kaya iko bener iko 1.000. Ayu medit sampean. Ojo nemen-nemen tare. Iki aman lho, kapan maneh sampean. Ngono iki kesempatan iki tiket swarga. Eman kalau sampean sia-siakan. Apalagi bareng-bareng kayak ngeten iki nggih. Pun siap nggih? Siap nggih? Pandai. Ayo grup sampeyan cek ketok lek nyambut gawe. Ayo geng lunasi seragammu lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi.
Nabi Muhammad. Ayo saya ngomong gak mangga gak bahagia. Ayo sini kamu. Mana orangnya? Mana? Wah iya makanya tak dume. Ayo yang mana tadi? Yang mana? Oh kamu ya sini. Oh anak-anak ini bengok-bengok tok, gak wani. Ayo. Bismillah. Nun sewu Kiai. Nun sewu. Halo. Ayo mana yang minta sarung? Mana? Di sarungnya. Tolong dikondisikan, lesannya dikondisikan. Ini kita di majelis sholawat, kita di majelis ilmu. Sampean ojo ngisin-ngisini Habibe. Ayo, tolong dikondisikan. Ayo mana tadi yang ngomong? Mana? Oh ini. Yaudah di sini aja, di situ aja nggak apa-apa. Mic om, mic satu, mic nun sewu. Mic nun sewu. Nun sewu. Ampun. Halo. Oh itu, itu ada mic itu yang apa namanya? Wireless. Nah, sini. Engko nek atiku lega tak kei dhuwit kan. Halo. Ini sayang. Assalamualaikum. Loh, kok nggak bunyi? Sebentar. Manjane nggak kulinanya kelimik. Oh, operator, mic-nya belum bunyi. Nggak bunyi itu yang pakai kabel aja, Halo. Om operator. Halo. Nah ini sayang, ayo. Assalamualaikum. Kalau aku assalamualaikum sampean waalaikumsalam. Kalau aku assalamualaikum lalu assalamualaikum. Nah tiga nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Alpo. Yang kenceng suaranya, nggak denger aku nek ketemu arek ganteng ini langsung budek aku. Namanya siapa? Lengkap. Muhammad Aldo Alfaro. Rumahnya mana mas? Jenggawa. Dari Jenggawa. Nah kesini sama siapa?
Oh sama teman, kayak belum kono kayak. Oh iya, rombongan naik apa? Oh sepedaan, sepeda berapa? 4. Oh sepeda 4. Satu sepeda bensinnya berapa liter? 15. Satu sepeda bensinnya 15 liter. Sepedamu ini sepeda raksasa ta? Oh sampai yang cuwili oh. Ditakoni satu sepeda bensinnya berapa liter? Oh 2, berarti kalau 4 sepeda berapa liter? Yang lain diem. Iki rada error sedikit ini. Yang ditakoni sepedanya 4, satu sepeda 2 liter. Berarti kalau 4 sepeda berapa liter? Berapa berarti? Buka usah isin, ngapa isin? Tak paringi sarung ngambil duit. Berarti kalau 4 sepeda berapa liter? 8. 1 liter harganya berapa? Kalau 12 kali 8 berapa? Gak bisa MTK. Rolas peng 8 12 kali 8 12 kali 8 berempat. Beda Madura. Hah? Madura apa Jawa? Madura, asli Madura. Bapak emak Madura Kapi. Hah? Madura Kapi. Beda anak nomor berapa? Di sekolah. Nanggain mas sekolah nah? STM apa nih mana? Oh, kelas berapa? Kelas 1. Biki Marina lulus SMK, cita-cita nak kuliah apa aja? Enggak, terus arah apa? Mau kuliah arah apa? Mau sampai. Ya wes apa wes. Cek ketularan lemu. Saya kira adik sapi berempat. Besok ngandung. Tahu yang sapi siapa? Yang menghamili sapimu siapa? Oh sontek. Sontek bibi beda. Siapa sih nyontek? Dokter sapi. Oh dokter sapi. Bayar berapa nyontek sapinya? Sekali sontek 50. Mungkin larang sontekmu sih aku. Suka sholawatan, laitul sholawatan. Pokoknya pada majelis sholawat Arabu. Hadir pasti hadir. Pasti berarti laitul sholawatan keke. Laitul. Coba sholawatan. Setung aja sholawat. Sepaling lebur ayo coba. Setung baik sholawat apa? Terserah ide. Yuk. Arah apa metodus? Sholawatan tuh. Nyaman suaranya kakek gitu cemengkling. Nyaman suaranya dia tuh nyaman cemengkling. Ayo coba gelu ayo. Ya kayak tadi sholawat Jibril aja, sholawat Jibril. Ya Habibi. Itu ayo coba. Ya Habibi ya Muhammad. Kayak sapi bengah. Yang cita-cita ini ngingu sapi. Asli enak suaranya kamu, asal mau dipoles enak banget suaranya. Saya tanya sekarang ya. Enggak tanya ide. Ya, apa yang membuat sampean seneng ikut majelisan kayak gini? Pengen apa? Hah? Teman. Oh cuma diajak teman. Bahasa Inggrisnya the Anut Group yuk. Kan pasti ada yang memotivasi mas. Sampean kok seneng sholawatan niku mergo sampean pengen nopo? Ayo coba. Tero apa kakek? Norok sholawatan jile. Tero apa kakek? Nyari apa? Nyari apa tuh? Nyari cewek. Jo norok ngocak itu. Jo niat nyari cewek, nyari brokah, nyari syafaat, nyari Habib, gitu loh.
sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Udah, yang lain diem, yang lain diem. Harap melo sholat. Oh, belum waktunya. Berarti kamu belum balik. Hah? Ya, terus kenapa kok nggak sholat? Ayo. Belum waktunya. Tapi bisa kan sholat, bisa kan? Ya sholat. Nah, belajar sholat ya. Sholat. Kami pasti bisa. Coba satu saja. Usolli fardhu maghribi, bisa enggak? Usolli fardhu maghribi salah rakaatin mustaqbilal qiblat adaan ma'muman lillahi ta'ala. Oh, bisa gitu, pelak hidup pelak. Pelak gitu. Ini ayo. Ya iya makanya. Coba kalau sujud yang dibaca apa? Subhana rabbiyal wa bihamdi. Bisa kok, asli bisa. Yaudah, tak kasih sarung, cap, mangga. Mangga. Nah, Manis tuh. ayo dilaten. Hah? Manis juga? Hah? Ono ayo. Sarung manis. Nanti kamu kalau gede cita-citanya pengen jadi apa coba? Mekanik tuh. Pengen jadi mekanik. Mekanik kok ngingu sapi? Buat celengan tuh. Oh iya, buat celengan. Wes top. Nggih. Seneng aku, semangat. Ya, tak kasih sarung. Tadi sepeda motor berapa tadi? Sepeda motor berapa? Pampa sepeda motor. Iya. Kasih WC kok. Hitung 2 telok. Nah, tampak kurang. Hah? Ya lo apa? Orang mon hede bisa maja doa kunut ya tambah bengkok. Ayo. Coba pertengahan apa ya? Wes apalah berapa jauh lah majalah. Coba pertengahan lupa apa ayo. Allahumma dini. Allahumma dini biman hadait wa bini biman afarit. Terus wa tawallani. Wa tawallani biman tawallai. Terus. Balikni bima atait wa innaka taqi. Wa ini dulu. Wa ini birahmati kasar ma qadai. Terus. Wa innaka taqi wa la yuqda alaik. Wa innahu la yadillu man walai wa la ya'izzu man ladai. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Walakal hamdu ala ma qadai. Astaghfirka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Oh, ini semua yang hadir di sini lo kasih support ke kamu. Aslinya kamu itu bisa. Terus kenapa kok nggak sholat? Sholat. Nggak tambahin. Lagi. Udah ya wes ki. Ayo kata-kata untuk sarung mangga. Ayo sarung mangga. Ayo sarung mangga. Ayo Sarung mangga pakai enaknya. sarung mangga pakai enaknya. Lama-lama keluar anaknya. Udah, nih sarung mangga. Anggui sholat. Itu pinter sebenarnya. Pinter. Nah, beruntung 1 dapat duit, 2 dapat sarung, 3 bisa pegang tangan aku. Terus mana lagi? Bentar. Hah?
Oh cilik ya wes, kamu cilik. Ayo berdiri, berdiri. Iya berdiri. Iya. Gak apa-apa, ayo berdiri. Pegang. Udah situ nggak apa-apa. Salam, awak hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Sohibur Rahman. Sohibur Rahman. Rumahnya mana? Singkawa. Kamu Jenggawa juga. Temennya yang tadi. Ya. Temenmu udah dapat kok kamu minta. Ya udah nggak apa-apa. Harus, Beb. Iya. Kamu masih sekolah. Ya. Kamu masih sekolah? Ya. Kelas berapa? Ya. Kelas 3 apa? SMP. SMP. Udah sampai kelas 3? Ya. Ini kene aja. Ini kene wis kelas 3 SMP aja. Ya wes. Terus nanti kalau udah lulus SMP, rencananya mau melanjutkan kemana? Jadi kayak Ini Habib, saya bukan Habib. Udah panggil Abah aja, panggil Abah aja. Ya, Abah Anza. Ya, siapa tadi namanya? Sohibur Rahman. Saifur Rahman. Nanti kalau udah selesai kelas 3 SMP, melanjutkan kemana? SMA. Ya. Ya, kamu nggak pengen mondok ke pesantren? Dari saya majelisan kalau mau. Ya bisa di pondok kan ada majelisan. Di pondok ada majelisan. Justru kamu nanti nggak ngelihat, kamu yang dilihat. Kamu nanti kalau mondok bener, kamu pinter, kamu bisa kayak Habib. Kamu bukan duduk ndoprok di situ, kamu duduk di panggung. Kamu yang kontak kayak gini. Yo kepikirin selawatan ini. Bro, Al Mukarram Kiai Haji Saifur Rahman. Siapa tadi? Sohibur Rahman. Ya, Saifur Rahman. Rahman bapak saya, Beb. Oh, bapaknya Rahman. Ya. Terus namanya kamu? Sohibur. Oh, Saiful. Terus emaknya siapa namanya? Yul. Hah? Yul. Yul siapa? Juliana. Nah, kan lengkapi. Saifur Rahman Yuliana. Kamu pengen jadi kiai nggak kamu? Ini Nggak pengen. Kenapa kok pengen jadi kiai? bisa di depan sini, Beb. Terus kalau sudah di depan, ini kamu nggak usah jadi kiai, sudah di depan. Enaknya apa jadi kiai? Nah, sholawatan. Kamu memang suka majelisan? Tuh, suka, Beb. Oh, Penggemar. suka. Hah? Penggemar. Oh, penggemar. Terus idola kamu siapa? Habib Syekh. Habib Syekh. Terus siapa lagi? Mafia. Oh, Mafia. Terus siapa lagi? Azahir. Az-Zahir. Terus siapa lagi? Habib Bahar. Habib Bahar. Terus siapa lagi? Ya udah, sekarang Habib Syekh tirukan. Kalau Habib Syekh ciri khasnya sholawatnya gimana? Ayo. Yang lain diam. Ayo kamu tirukan. Oh. Loh. Oh, ini misalnya suaranya dia besar, mirip loh. Coba sekali lagi diulang tadi, yang lain diem, ayo diulang. Yang lain diem. Memang dia lafadznya memang masih salah, tapi artinya kan bener. Coba agak dipetkan mic-nya, dideketin. Coba diulang, nggak kasih duit banyak nanti kamu. Seneng aku ini, seneng. Ayo, gayanya Habib Syekh, ayo. Nah, wes, oh, tekan itu, nggak gampang loh itu. Ini hampir bisa ini suaranya kalau suaranya besar. Ayo sekali lagi, ayo. Nah, udah. Sekarang ganti Az-Zahir, Habib Bidin. Ayo ganti. Bisa. Nah, ya kan Az-Zahir, kamu nggak dengar? Ad-dinulana itu loh. Ayo, ayo.
Aku seneng. Enggak kasih, seneng kamu. Terus kamu sholawatan yang apa lah Pak coba? Ini yang tadi yang itu tak tambahin meneh. Iya tak tambahin meneh. Terus kamu yang hafal sholawatan apa sayang? Ayo. Ayo. Hah? Ayo coba. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Menang enak loh iki asline suaranya. Yang lain diem, yang lain. Ono coba bunga-bunga tak antemi. Iki enak, emang ini sesermania ini. Betul ini enak ini. Ayo lagi diulang. Subhanallah. Coba pakai mic ini. Halo. Ayo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah Allah ya Allah Allah ya Allah. Aku suat. Angel loh, nanti kamu kalau dibina enak suara kamu, apalagi dibinasakan. Keren ya. Nah, bagus, makanya cita-citanya pengen bisa duduk di situ di depan mimpin majelisan. Dan dia makanya mondok kamu, kalau mondok kamu pinter ngaji bisa mimpin majelisan kamu akan jadi idolanya cewek-cewek kamu. Aduh, bahaya. Ya wes, idolanya mak-mak. Pilih mana, idolanya mak-mak sama idolanya cewek-cewek, pilih mana? Idolanya mama wis. Kenapa kok pilih idolanya mak-mak? Iya, gini-gini. Kalau cewek, Kalau mak-mak kan gini-gini, ikhlas. Kalau cewek? Berarti sama nggak seneng kan kalau ada yang gini-gini? Iya. Nggak seneng kan? Iya. Nggak sopan kan? Iya. Kamu seneng yang biasa kayak Iya. mak-mak gini? Iya. Iya. Kalau cewek-cewek kan ada. Terus sekarang saya tanya, kalau sholawat terus ada yang joget-joget kelewatan itu kamu seneng apa enggak? Enggak. Oh nggak seneng ini, nggak seneng. Suruh yang tertib. Ayo kasih himbauan itu, yang biasa joget-joget itu bilangin. Joget santai ya. Joget santai. Coba joget santai itu gimana kalau joget santai? Contoh. Coba joget santai itu gimana contohnya? Nah, terus yang joget keras, yang keras gimana? Mungkin kalau siiran ya ditelorin lah kalau kamu jogetan. Tapi kalau udah Allahumma sholli, kalau udah sallallahu, jangan joget. Ya. 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 Kalau mungkin masih syair itu ya masih mending lah. Tapi kalau udah sholawat Allahumma sholli sallallahu, jangan pakai joget-joget. Itu karena takdim hormat kepada Rasulullah. Oke? Wah, keren ini, keren calon pemimpin majelis joget santai-santai. Yang genah. Sing genah, sing apik ya. Top. Cita-citanya pengen jadi Habib. pengen jadi Habib. Yes, nggak apa-apa. Pengen jadi Habib, mimpin majelis. Nah, wis iso kok modale kok. Timbang bisa ini. Top, sarung cap. Mangga manis. Kamu tahu sarung cap mangga dari mana? TV.
Oh, dari TV. Iya. Pas nonton apa ini? Sinetron. Pas iklan. Berarti dari TikTok nggak pernah lihat? Enggak. Nggak pernah nonton TikTok? Pernah. YouTube? Pernah. Tahu YouTubeku nggak? Gak tahu. Ya wes gak sido tak kei. Makanya tak sido no YouTube-nya Anza Channel. Nah iku ae lo tahu, iki kamu tahu? Yo tahu, wes subscribe kamu. Oh belum, kamu sudah subscribe. Ini tak kei duit ini. Kan nggak belum ngomong sampun kan? Tak kasih duit. Yes. Enak. Kamu minta? Minta, Beb. Kurang. Kan udah tadi. Temennya banyak, Beb. Berapa teman kamu? 3. Yang 3 kamu banyak. Yang ini kasih temenmu. Buat beli bensin, Beb. Ya kan tadi sudah bensinnya. Ini buat bapak saya, Beb. Kamu anak yang berbakti kepada orang tua. Ya. Masya Allah. Bapakmu namanya siapa tadi? Saiful Rahman. Saiful Rahman. Bapakmu namanya siapa tadi? Yaitu Saiful Rahman. Ya kamu namanya siapa? Saiful Rahman. Bapakmu namanya siapa? Saiful Rahman. Saiful Rahman. Kamu namanya? Saiful Rahman. Bedanya apa bedanya? Bur. Bedanya hidup. Bedanya hidup, bapak hidup apa namanya? Kalau bapak namanya Saiful Rahman. Menhidup? Saiful Rahman. Oh berarti bapaknya sampai anak ini podo jenenge. Iya, Beb. Bedanya pul sampai pur. Iya. Kamu yang pul apa yang pur? Bur. Kamu pur. Iya, Saiful. Oh gitu. Nanti duitnya mau dikasihkan ke bapak. Nggih, Biar sama ibu buat beli beras sama sayuran, tempe, tahu. Tadi katanya mau dikasihkan ke bapak. Kok sekarang ganti ke ibu? Paruan, Beb. Oh paruan. Bapak dikasih berapa? 10. Bapak 10 buat beli apa? Bensin. Bensin. Terus ibu berarti berapa? Semuanya ini, Bu. Berapa tadi? Gak tahu. Tadi tak kasih duit berapa? 50. 50. Untuk bapak 10. Untuk ibu 40. buat beli apa? Sayuran, Sayuran, tempe, tahu, iwa asin, hasil. beras. Oh, tak tambahin. Allah. Alhamdulillah. Ini untuk beli sayuran. Nyanyi dulu kamu, nyanyi dulu. Nyanyi apa, Bu? Terserah kamu suka lagu apa. Ini untuk beli sayuran nanti, ayo. Kamu balonku wis. Oh balonku. Ya wes, balonku sak Madura. Aku yang bahasa Indonesia, kamu yang bahasa Madura. Ya. Oke. Tang balon bedelema. Ini ya. Dor. Belum, saya yang bahasa Indonesianya. Ayo. Balonku ada 5. Hidup. Tang balon bede 4. Lema. Saya bahasa Indonesia, kamu bahasa Madura. Ayo. Bisanya Jawa saya, Beb. Ya ganti bahasa Jawa saiki. Kamu bahasa Jawa ya. Ya. Aku bahasa Indonesia. Balonku ada 5. Ayo. Balonnya aku ono 5. Rupa-rupa warnanya. Ini loh, kalau aku ya, balonku ada 5, kamu pelembunganku ono 5, ngono. Lagunya bodoh sama saya, beda bahasa, ya? Ya. Yo, balonku ada 5, ayo. Pelambunganku ono 5. Rupa-rupa warnanya, ayo. Rupa-rupa. Wah, Enak sama Madura.
Berna. Ayo diganti. Cak Mudira. Balonku ada 5. Ayo. Terbalona. Tang balon beda lema. Ano ya? Tang balon beda lema. Rupa-rupa warnanya. Rupa-rupa warnanya. Ayo. Hijau kuning kelabu. Biru. Biru kuning kelabu. Ayo. Biru kuning kelabu. Betul ini kan sobung hijau. Nah, Nggih. hijau biru. Iya. Hijau biru. Nggih. Nah, berarti kacang hijau kacang biru. Nggih. Kacang hijau kacang biru. Nggih, Beb. Kalau kacang biru. Aduh, ampun. Hijau kuning kelabu. Biru kuning. Biru kuning kelabu. Merah muda dan biru. Merah nang badan biru. Biru mana? Mau hijau biru, ini biru ya biru. Meletus balon hijau dar. Ayo. Meleduk balon hijau dor. Balon biru. Meleduk balon biru. Ayo. Meleduk balon biru. Dor. Hatiku sangat kacau. At- Tangan teh. Tangan teh sangat ajen. Balonku tinggal 4. Balon putih. Dan balon karek pampak. Kan balon kare pak empak. Ku pegang erat-erat. Ku teku erat-erat. Masa erat-erat ya foto erat-erat. Ki. Sekending. Alhamdulillah. Rezeki nomplok ya. Ini siapa nang kopiah itu? Ki, na barokah kecetak. Oh, biar barokah kecetak. Ki. Jadi mau noleh duit siapa nang kopiah? Ki. Apa? Wala na pesen. Tako elang. Oh, tak kok elang. Wis lah, sarung cap mangga. Ayo kata-kata untuk sarung mangga. Sarung cap mangga manis bila dipakai. Manis bila dipakai. Kurang api, ayo. Sarung cap mangga manis bila eyang gurih. Sarung cap mangga bikin manis Saiful Rahman. Makan uang, Beb. Gaya sampean apa gaya bapak? Bapak, ndak sedeng aku gitu. Gak sedeng gede ini, gak sedeng dia. Kerajaan, Beb. Kerajaan. Iya, Ya wes kepotong. benar. Matur suwun. Pinter iki, seneng aku iki. Bukti karo mamake, karo bapake. Oleh duit lu mikir mamake, mikir bapake. Mondok ya. Mondok. Keren. Mondok ning nggonku gratis. Gak usah bayar. Mondok, ben dadi pemimpin majelis kamu. Iya, nggak bayar kamu. Mondok nonggonku. Iya, gak usah bayar. Guys. Allah ya kan. Loh, ini jam 12:30 loh. Ini saya seneng banget. Artinya gini, majelis kayak gini kan mendekatkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena panjenengan tanpa sadar sesungguhnya panjenengan itu dekat dengan Rasulullah. Karena panjenengan memakai sesuatu yang itu pernah dipakai oleh Rasulullah, berarti nempel dengan Rasulullah. Panjenengan melakukan sesuatu yang itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, berarti perilaku panjenengan itu nempel dengan perilakunya Rasulullah. Saya sering contohkan, ketika panjenengan baca Al-Quran, maka suara panjenengan berpadu dengan suara Rasulullah, nafas panjenengan menyatu dengan nafasnya Rasulullah. Karena yang menyuarakan pertama kali Al-Quran di dunia ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu para jamaah, perbanyak baca sholawat, terutama ibu-ibu, untuk membasahi bibirmu dengan sholawat.
dengan zikir agar bibirmu tidak kau gunakan untuk mengerasani tangga-tanggamu dan menyelatu suamimu. Sing kathah le sholawatan nggih, muga-muga berkah sedayanipun. Nah itu kula nyuwun pangapunten niki sing kula sampekno materine nembe seperapat. Insyaallah seperapate tahun depan, seperapate meneh tahun depane meneh, seperapate meneh tahun depane meneh. Soale lurahmu ki yo modele langganan sampai aku. Yen kok gak bosen. Nyuwun pangapunten, sekali lagi nyuwun pangapunten. Kita akhiri majelis ini dengan doa. Habib yang memimpin doanya, tolong jangan bubar dulu sebelum mengaminkan doa sampai selesai. Saya Anwar Zahid, segala salah dan khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah ini sarungnya masih satu, ayo tak lempar. Kamu ya, yang beruntung bismillah, ayo itu. Nah udah, pon, disolat. Dah, saya Anwar Zahid, segala salah dan khilaf saya mohon maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil waqtil wahid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذنوب وتصلح به القلوب وتنطلق بها العصوبة للوصول وعلى الوصول ومن إليه منسوب. اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا من الحساب ومن من العذاب ونصيب من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. صلوا على النبي محمد.